Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbil alamin. Nah, pada hari ini insyaallah kita bakal lanjutkan asistensi yang sempat terputus di pertemuan awal. Kita bakal bahas soal yang di pertemuan ke 12 ya, soal di pertemuan ke 12 didapatkan soal kayak gini nih. Z f x1 pangkat 3 plus 3x1 x3 plus 2x2 min x2 kuadrat min 3x3 pangkat 2. Nah, gimana cara nyelesain ini? Yaitu kita menentukan nilai ekstrim dari fungsi ini. Nah, kita dapetin langkah pertama, nanti bisa dilihat di slide di slide yang materi P12, slide yang ke-25 tentang kondisi dan syaratnya. Nah, dilihat dulu nih syarat-syaratnya apa. Oke, dilihat makanya syaratnya, syarat perlu orde pertama, syarat yang diperlukan, yaitu kita perlu tahu dulu nih syarat untuk maksimum itu apa, syarat untuk minimum apa. Oh, ternyata syarat maksimum sama minimum sama. Oke, di sini kita gampang hafalnya. Terus F1 di sini apa? Terus F2 di sini apa gitu. Kan jadi pertanyaan, Fn ini apa? Nah, karena kalau kita lihat di sini di variabelnya tadi, di soalnya tadi ada X1, X2, X3 atau variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, jadi bagaimanapun nanti jenis hurufnya, maupun dia nanti X1 atau A atau PQR atau apa, yaitu maksudnya nanti F1 ini adalah variabel yang pertama, F2 ini variabel yang kedua, Fn ini adalah variabel yang kesekian, yang terakhir. Nah, F1 ini maksudnya apa? F1 ini adalah nanti turunan ini, turunan dari fungsi ini terhadap variabel yang pertama. Karena variabel yang pertama X1, maka kita turunkan secara diferensial diferensial parsial terhadap X1 aja. Oke. Nah, oke, kalau udah oke. Nanti F2 juga gitu. F2 itu turunan terhadap X2. Yaitu nanti di sini turunan secara parsial terhadap X2. Ini X2. Oke, nanti dan selanjutnya sampai X yang kesekian, yaitu Xn. Nah, kita tentuin dulu nih berapa nilai F1, F2, F3 nya. Untuk step pertama kita memecahkan soal ini. Kenapa cuma sampai F3? Ya, karena variabelnya cuma 3. Kalau nanti ada 4 mungkin 4 kali ya, atau 5 mungkin ada 5. Nah, nanti mungkin bisa disesuaikan dengan gimana soalnya. Kenapa cuma oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi bentar. Sip. Nah, tadi kita dapat soal kayak gini, masih ingat kan? Nah, soal kayak gini, sekarang kita ingin mencari F1-nya. Mencari F1 yaitu maksudnya adalah kita hanya menurunkannya terhadap F1-nya aja. X1-nya aja, atau variabel yang pertama aja. Variabel pertama di sini adalah X1. X1 maka kita bisa lihat ada di mana aja, ada di sini dan di sini. Maka hanya dua ini dan sisanya tidak ada X1. Maka kalau yang tidak ada X1 ini kita bisa anggap bahwa variabel ini hanyalah konstanta. Dan kalau konstanta diturunkan maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini penjelasan yang tadi, kita hanya turunkan terhadap X1, selainnya dianggap konstanta. Dan kalau konstanta dianggap 0. Oke, sekarang kita turunkan bahwa X1 pangkat 3 kita turunkan menjadi 3-nya turun ke bawah jadi min 3. Terus pangkat n-1 menjadi 3 kurang 1 sama dengan 2, berarti 3x1 pangkat 2. Di sini berarti kita turunkan terhadap x1 aja. X1 di sini x1-nya pangkat 1 ya. Karena dia pangkat 1, satunya turun ke depan, berarti satunya jadi konstanta perkalian di depan, 1 kali 3 tetap 3. Nah, di sini satunya di sini yang tadinya di pangkat ini
dikurang 1 berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. X1 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti nanti hasilnya sama dengan 1. Nah, X3-nya tetap kita masukin. Dan sisanya adalah 0. Oke, sisanya adalah 0. Maka kita sederhanakan penulisannya. Berarti sama dengan min 3x1 kuadrat plus 3x3. Itu sama oke, udah selesai. Nah, kita juga jangan lupa untuk menuliskan angka sama dengan 0. Nah, di sini kan kita nggak nulis nih. Nah, jangan sampai kita kelupaan, karena nanti kita akan ada namanya substitusi. Nah, pokoknya sama dengan 0 nih, jangan ketinggalan. Oke, kita lanjut, tulis sama dengan 0. Oh, di sini salah. Sama dengan 0. Oke, udah benar. Nah, kira-kira nanti jawabannya berarti untuk F1 jawabannya adalah F1 itu sama dengan min 3x1 kuadrat plus 3x3 sama dengan 0. Itu untuk persamaan pertama. Oke. Atau mungkin kita bisa tambahkan nanti 3x3 sama dengan 3x1 kuadrat. Nah, bisa juga. Oke, sekarang kita lanjut ke mencari F2. Sama dengan mencari F1 tadi, metodenya sama persis, cuman pada yang kali ini adalah kita menurunkannya terhadap variabel yang kedua, yaitu X2. Nah, kita bisa cari nih, X2 ada di variabel mana aja? Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini ada, di sini ada. Oh, cuman 2 doang nih. Selainnya nggak ada X2. Berarti yang nggak ada X2 nya kita anggap konstanta, dan kalau konstanta otomatis 0. Oke, kita langsung bikin. Oh, ini nggak ada X2, 0. Ini nggak ada X2, 0. Oh, ini nggak ada X2, 0. Oh, ini ada X2, kita turunin. X2 diturunin berarti konstantanya jadi 1 ya, berarti 2 kali 1 2, tetap 2 di sini. Nah, di sini X2 kuadrat 2 turun 2, 2x2, di sini pangkatnya jadi 1, berarti 2x2. Nah, berarti cuma angka ini. Dan ingat, kita tidak lupa nulis angka 0. Maka F2 kita dapat adalah 2 kurang 2x2 sama dengan 0. Atau kalau kita mau ini lagi, sederhanakan lagi, bahwa yaitu 2 sama dengan 2x2 atau 1 sama dengan x2, x2 itu sama dengan 1. Nah, kita lanjut cepat ke materi yang mencari F3. Kita langsung cari, oh ya, mana nih yang enggak ada F3? Yang enggak ada X3. Kita kan turunannya F3 berarti terhadap variabel ketiga kan. Enggak ada X3, ini ada, ini enggak ada, ini enggak ada, ini ada. Oh, cuman 2, 1 sama 2. Berarti sisanya yang lainnya adalah 0. Lanjut, kita dapat dari 3x1 min 6x3. 3x1 min 6x3 yaitu hasil turunannya. Nah, di sini kan kita turunin x3, turunin jadi dikali 1, berarti 3x1 dikali 1. Di sini kita turunin, 3x3 pangkat 2 diturunin berarti 2x3. 2 dikali 3 6, berarti 6x3. Sehingga dapatlah nilai ini, 3x1 min 6x3 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi kayak tadi, x1 sama dengan 3x3. Nah, tapi wait. Ini kayaknya ada yang sama nih. Persamaan ketiga sama persamaan yang ini. 3x3. Nah, nanti kita bakal lanjut buat yang substitusi. Sip, kita udah masuk ke tahap substitusi, yaitu step kedua. Nah, ini dilakuin ya kalau memungkinkan aja ya, yaitu kita mencari nilai X1 nya berapa, X2 nya berapa, sama X3 nya berapa ya. Karena di kasus ini bisa lah kita cari. Mungkin untuk beberapa kasus ada yang nggak bisa, tapi ya mungkin kalau yang ini udah digampangin mungkin sama dosen, jadi sehingga kita mudah mencarinya untuk menentukan X1 nya berapa, X2 nya berapa, X3 nya berapa. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 tadi kita udah dapat info nih, bahwa X2 tadi kita dapat sama dengan
1, ya kan, tambah dengan 1. Nah terus 3x3, ini bukan 3 kali 3 ya, 3x3. 3x3 nih kita juga dapat nih tadi sama dengan x1. Nah terus masalahnya kita nggak tahu nilai x3 ini berapa, x1 ini berapa. Nah gini caranya, x1 ini kita bisa cari dengan cara substitusi persamaan 1 dan 3. Nah kita ganti deh tuh, yang tadinya tulisannya 3x3 kita change ke x1, sehingga di persamaan kita langsung masukin ke persamaan pertama. Nah nih yaitu 3x3 sama dengan 3x1 kuadrat. Nah jadinya 3x3 nya kita langsung ganti nih, kan tadi 3x3 sama dengan 3x1 kuadrat. Kita langsung ganti 3x3 tadi menjadi x1, makanya di sini langsung tulis x1 gitu ya. Nah sama dengan 3x1 kuadrat. Nah terus x1 ini gimana ngitungnya? Ya udah, ini kuadrat, ini x1 ya coret, ini pangkatnya coret, maka sisanya di sini berarti kalau ini dicoret berarti tinggal 1 kan, maksudnya kalau dibagi x1 dibagi x1 kan 1 gitu. Nah berarti ya hasilnya 3x1 sama dengan 1. X1 sama dengan sepertiga. Kok di sini minus ya? Oh ya salah. Berarti hasilnya sama dengan sepertiga. Nah gitu boy. Oke. Nah tadi kita udah dapat hasil dari substitusi dari x1, x2, x3. Nah kita udah dapat nilainya tadi. Kalau x1 itu nilainya sepertiga, x2 itu nilainya 1, x3 sama dengan 1/9. Sorry kamera goyang-goyang. Nah terus selanjutnya gimana nih? Nah nih selanjutnya agak ribet nih, jadi perlu hati-hati dalam menjelasinnya. Oke kita angkat. Setelah substitusi diperoleh, nah kita bakal dapat 2 jenis titik kritis. Nah titik kritis inilah yang bakal menentukan nanti apa sih namanya, titik maksimum atau minimum, terus definite positif atau dia itu definite negatif. Nah kira-kira gitu. Oke. Nah kita langsung masuk. Ini aturan untuk maksimum, mungkin penjelasannya nanti aja ya. Dan ini penjelasan untuk minimum ada di slide kok, tapi ini kita skip dulu, kita langsung lanjut ke sebenarnya di pembahasan kita nanti ada yang namanya F1, F2, F3, terus ada lagi yang namanya F11, bacanya bukan 11 ya, 11, F12, F21 dan FXJ, maksudnya angka berapa aja X dan J itu, dan seterusnya gitu. Nah terus tadi kan kita udah mencari tuh kalau F1 itu adalah turunan terhadap X1. Begitu juga kalau F2 yaitu turunan terhadap X2. Nah sekarang satunya ada 2 kali. Nah ini berarti nanti kita menurunkan terhadap variabel yang pertama sekali lagi, jadi penurunannya itu 2 kali. Simpel gitu aja. Nah kan tadi kan awalnya kalau F1 itu cuma penurunan sekali, kalau F11 penurunannya 2 kali, tapi terhadap variabel yang sama, yaitu sama-sama variabel berapa? Sama-sama variabel yang pertama. Nah terus maksud F12 gimana? Ya itu maksudnya kalau penurunan pertamanya itu tadi pakai X1 dulu, nah habis itu diturunin lagi tuh, yang setelah dia diturunkan oleh X1 diturunin lagi pakai X2. Nah contohnya gini nih, 5x1 pangkat 3 plus 6x2 plus x3, ini kan ada 3 variabel. Nah terus F1 berarti diturunin sekali, kayak gini hasilnya.
Dari sini 5x1 pangkat 3 diturunin jadi 15x pangkat 2. Nah kalau diturunin lagi berarti kita turunin lagi terhadap x1. Nah sehingga bentuknya kayak gini nih, di bawah ada 2, di bawah ada 2, terus hasilnya jadi 30x1. Berarti f11 itu sama dengan 30x1. Nah terus contoh kalau buat x2, diturunkan f2 berarti terhadap x2 kan, ini cuma sekali karena angkanya cuma 1, berarti turunkan berarti 12x2. Terus kalau misalkan diturunkan lagi berarti f22, diturunkan lagi berarti x2 nya 2 kali, berarti yang dari sini nanti diturunkan terhadap x2 lagi, nah berarti angka 12 doang. Oke, kira-kira gitu. Nah sebelum masuk di step 3 kita juga bakal perlu tahu tentang teori matriks. Nah kalau di teori matriks mungkin udah ada belajar di pelajaran sebelumnya ya. Kalau matriks yang di matriks Hesse, namanya matriks Hesse kalau nggak salah, iya Hesse. Matriks Hesse ini nanti yang kepake umumnya yang ordonya 2x2 sama ordo 3x3. Nah bentuknya kayak gini. Nah nanti di sini kita bakal mencari apa tuh tadi yang F11 untuk dijadikan matriks. Nah nanti F11, F12, F21, F22 yang tadi kita cari karena turunan ini, karena turunan menggunakan yang seperti ini, nanti angka itu gunanya buat kita masukin ke matriks Hesse ini, Hesse ya itu deh. Maka kita perlu menentukannya. Nah ini tadi untuk memasukkan angka-angka yang tadi, yang turunan tadi ke matriks. Sekarang kita balik ke soal tadi, kita lanjut udah dapet yang namanya F1, F2, F3. F1 nya min 3x1 kuadrat plus 3x3, F2 nya 2 min 2x2, F3 nya 3x1 min 6x3. Nah ini tadi dari yang soal sebelumnya F1, F2, dari yang pembahasan sebelumnya maksudnya F1, F2, F3 ini kita udah dapat. Terus berarti tugas kita adalah mencari berapa nilai dia kalau F11, F12, F13. Kenapa kita pakai ini? Karena variabelnya ada 3. Kalau variabelnya cuma 2 cukup di sini aja. Nah terus kita cari dah tuh nih F11. Nah ini dapat dari mana nih? Min 6x1. Min 6x1 berarti kita dapat setelah dia diturunkan oleh variabel yang pertama 2 kali kan, 2 kali. Oke, variabel pertama. Nah ini F1 ini udah diturunin nih sekali nih ke x1, terus diturunin lagi oleh x1, berarti di sini yang ada x1 doang yang diturunkan, berarti hasilnya berapa kalau yang ada x1 ini? 2 nya turun, berarti 3 kali 2 6, min 6 ya, min 6 x1. Terus di sini gimana? Dia nggak ada x1, berarti dia dianggap konstanta. Kalau konstanta berarti 0 hasilnya, makanya di sini tadi sama dengan min 6 x1. Terus F13 berarti setelah dia diturunkan oleh variabel pertama, dia diturunkan oleh variabel yang ketiga. Berarti setelah diturunkan yang pertama ini, hasilnya ini diturunkan lagi nih pakai variabel yang ketiga yaitu x3. Berarti selain x3 nanti dianggap konstanta. Nah, berarti di sini nanti dianggap konstanta yaitu 0. Di sini 0. Di sini diturunin berarti hasilnya sama dengan 3. Karena x3 pangkat 1 kalau diturunin hasilnya sama dengan 1. Ya, hasilnya makanya kita dapat di sini hasilnya sama dengan 3. Nah, terus kita cari F12 nya berapa? F12 nya kenapa 0? Nah, kita balik lagi nih. Tadi kan kita udah turunin ke ke persamaan dengan variabel x1 nya udah sekali. Terus diturunin terhadap variabel x2. Di sini kan nggak ada dua-duanya. Di sini nggak ada, di sini nggak ada x2.
Nah berarti dua-duanya 0, makanya kita dapat di sininya 0. Nah begitu juga dengan yang F21, itu nanti setelah dia diturunkan oleh variabel 2, diturunkan lagi oleh variabel X1. Ternyata variabel X1 nggak ada di sini dua-duanya. Berarti di sini kita tulis 0. F22 kayak gitu juga, F23 dan seterusnya, F32, F33 sampai F33. Setelah kita dapat F11, F13, F12 dan seterusnya sampai F33, nah kita masukin ke dalam angka-angka itu ke dalam sebuah matriks. Nah jadi seperti ini. Nah terus di sinilah gunanya yang tadi namanya apa, titik kritis. Mana ya? Oh ini titik kritis nih. Nah di sini kita gini, karena di sini kita bakal ingin mencari definite positif atau negatif, atau titik yang tadi maksimum atau minimumnya. Nah kalau dilihat dari secara angka ini kayak udah kebaca nih. Kalau yang model angka kayak gini kemungkinan besar dia kalau di determinan hasilnya bakal kurang enak gitu angka-angkanya, kayak lebih banyak nolnya gitu. Ini 0, 3, 0, 0, min 2, 0, 3, 0, min 6. Nanti ya kemungkinan hasilnya 0 juga gitu. Nah kalau yang titik kritis ini kalau kita lihat, wah ini kayaknya ada kemungkinan hasilnya nggak 0 semua, nggak kayak yang sebelumnya tadi. Karena kalau determinan 3 kali 3 ini hasilnya masih ada angkanya nih, ya kan. Set. Nah, yaudah kita langsung aja cari determinannya. Nah determinan ini dicari 3 jenis. Yang pertama 1 kali 1, 2 kali 2, sama 3 kali 3. Ini oke nih untuk yang 1 kali 1, berarti kita mengambil yang pojok kiri atas saja, F11 hasilnya sama dengan 2. Kemudian yang 2 kali 2 kita ambilnya pojok kiri atas juga, yaitu di sini tadi pojok kiri atas 2, 3, 0, min 2. Maka di sini kita pakai 2, 3, 0, min 2. Nah langsung determinan AD min BC, 2 kali min 2 kurang 3, ya hasilnya sama dengan min 4 kurang 0, hasilnya min 4 kurang dari 0. Terus determinan 3 kali 3. Nah gimana determinan ini? Ya biasa dikali miring, 2 kali 2 kali 6 kali min 6. Oh ya 2 kali min 2 kali min 6. Terus ini tambah 3 kali 0 kali 3, tambah 3 kali 0 kali 3, tambah lagi 0 kali 0 kali 0, 0 kali 0 kali 0. Nah terus dikali arah baliknya nih yang menyilang, 0 kali 2 kali 3, 2 kali 0 kali 0, 0 kali 2 kali 3, 2 kali 0 kali 0, 3 kali 0 kali min 6, 3 kali 0 kali min 6. Nah dua angka di sini kita dapat dari angka yang di sini, kita pindahin ke sini, yang baris pertama sama baris yang kolom pertama sama kolom kedua, udah ditambahin aja gitu. Nanti buat determinan yang kali-kali silang kayak gini, silang kali silang dan hasilnya dapatlah angka 24 lebih dari 0. Ini lebih dari 0, ini kurang dari 0, ini lebih dari 0. Nah kalau secara teori dia definite negatif. Nanti coba lihat lagi di slide, dan dia juga titik maksimum. Nah ini kalau untuk materinya positif, negatif, minus plus ya terus ya gitu, minus plus minus. Dan kalau definite positif plus semua. Nah mungkin itu setelah kita menemukan definite negatif sama dia titik maksimum atau minimum.